Yunani dengan NIM 0603523052. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Haruna Rosid Musa dengan NIM 0603523049. Halo, nama saya Ria Ramadan dengan NIM 0603523071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Munif Mahardika dengan NIM 06035235050. Filsafat Yunani. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan dan prinsip-prinsip mencari kebenaran. Berfilsafat berarti berpikir rasional dan logis, mendalam dan bebas untuk memperoleh kebenaran. Filsafat Yunani muncul sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada masa ini terdapat tokoh-tokoh filsuf populer seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Thales, dan lainnya. Socrates adalah seorang filsuf Yunani yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ia lahir di Athena, Yunani, pada sekitar tahun 470 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Sophroniscos, seorang pemahat, dan ibunya bernama Painarete, seorang bidan. Socrates tidak pernah meninggalkan karya tulis, sehingga informasi tentang kehidupan dan pemikirannya diperoleh dari karya-karya muridnya, terutama Plato dan Xenophon. Socrates tidak pernah menikah, tetapi ia memiliki 2 orang anak dari hubungannya dengan seorang wanita bernama Xanthippe. Socrates dikenal sebagai sosok yang sederhana dan bersahaja. Ia tidak pernah menuntut bayaran dan pengajarannya, dan ia sering menghabiskan waktunya untuk berdiskusi dengan orang-orang di pasar, alun-alun, atau di tempat-tempat umum lainnya. Pemikiran Socrates. Pertama, metode dialektika. Socrates dikenal karena metode dialektika atau metode Sokratik yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan tajam dan mendalam untuk membimbing lawan bicaranya mencapai pemahaman yang lebih baik. Ia tidak pernah memberikan jawaban langsung, tetapi menggunakan pertanyaan untuk mendorong orang lain berpikir secara kritis. Selanjutnya, yaitu keutamaan batin dan etika. Socrates berfokus pada keutamaan batin dan etika. Ia percaya bahwa pengetahuan adalah kunci kebajikan dan bahwa seseorang yang benar-benar tahu apa yang benar akan berperilaku dengan benar. Selanjutnya, yaitu keberanian untuk tidak tahu. Socrates dikenal karena ungkapan, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu." Dia menunjukkan keberanian untuk mengakui ketidakpastian dan kurangnya pengetahuan. Hal ini memotivasi pencarian kebijaksanaan dan pengetahuan lebih lanjut. Plato terlahir di Athena, Yunani sekitar tahun 429 sebelum Masehi. Plato diketahui meninggal di usia 80 tahun atau tepatnya sekitar tahun 347 sebelum Masehi. Dalam pemikirannya, Plato menolak adanya hukuman. Baginya, hukuman adalah suatu bentuk kezaliman serta perilaku yang tak bertanggung jawab yang ditunjukkan kepada orang lain. Filosofi Socrates sendiri sepertinya banyak mendominasi diri dan pandangan yang dibuat Plato. Pemikiran Plato. Salah satu pemikiran Plato yang terkenal dan terus berkembang adalah tentang ide. Ide diawali dari logika rasional atau bisa diterima oleh akal sehat lalu berkembang menjadi suatu pandangan hidup. Tak hanya menjadi sebuah pandangan hidup saja, bisa saja ide tersebut semakin berkembang menjadi dasar ilmu yang lain, seperti ilmu politik, ilmu sosial, ataupun ilmu agama. Menurut Plato, ide bisa muncul dalam diri setiap manusia dan tak selalu bergantung kepada pendapat maupun pandangan orang lain. Tiap orang memiliki ide walaupun perlu dicari ataupun digali lebih jauh. Hal ini sepertinya sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran Socrates yang menjelaskan bahwa budi adalah pengetahuan. Karya Plato. Yang pertama bersifat Sokratik. Dalam karya-karya yang ditulis pada masa mudanya, Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Socrates sebagai topik utama karangannya. Yang kedua, berbentuk dialog. Hampir semua karya Plato ditulis dalam nada dialog. Dalam surat 7, Plato berpendapat bahwa pena dan tinta membekukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. Oleh karena itu, menurutnya jika pemikiran itu perlu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Aristoteles adalah filsuf dan ilmuwan Yunani kuno yang hidup antara tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Ia merupakan salah satu tokoh intelektual terbesar dalam sejarah Barat dengan jangkauan ilmu yang sangat luas.
Ketika menginjak usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena untuk belajar kepada Plato. Aristoteles adalah murid Plato yang paling berbakat. Dia menghabiskan 20 tahun sebagai siswa sekaligus guru di Akademi Plato. Sama seperti Plato, filsafat Aristoteles menjadi bahan kajian filsuf Timur Tengah dan Eropa. Ia meninggal pada tahun 332 sebelum Masehi karena masalah pencernaan. Pemikiran Aristoteles. Pemikiran Aristoteles terdiri dalam 3 konsep utama. Yang pertama adalah hakikat kemanusiaan atau hakikat manusia. Aristoteles menekankan pentingnya mencapai kebahagiaan dan kemajuan moral melalui tindakan yang baik dan berbudi. Konsep ini dikenal sebagai eudaimonia. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Dia memainkan peranan penting dalam perkembangan logika dan ilmu pengetahuan alam awal. Dia memperkenalkan konsep logika formal, termasuk silogisme. Yang ketiga, politik. Aristoteles mempertimbangkan berbagai bentuk pemerintahan dan menganggap pemerintahan yang diatur oleh hukum yang adil sebagai yang terbaik. Pemikiran Aristoteles telah memberikan kontribusi besar pada perkembangan filsafat, ilmu pengetahuan, etika, politik, dan bidang lainnya. Karya Aristoteles. Yang pertama ada Etika Nikomachean, yaitu membahas etika dan kebahagiaan. Yang kedua itu ada Politik, membahas bentuk-bentuk pemerintahan dan politik. Yang ketiga ada Metafisika, menggali masalah metafisika, aktualitas, dan potensi. Yang keempat ada Poetika, membahas unsur-unsur sastra dan teori drama. Yang kelima ada Organon, yaitu serangkaian tulisan logika termasuk prioanalitis dan posterior analitis. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, sejarah hewan-hewan, yaitu mengamati dan mengklasifikasikan hewan-hewan. Yang ketujuh, fisika, membahas pergerakan dan fisika alam semesta. Yang kedelapan ada retorika, yaitu menjelaskan seni berbicara dan retorika. Yang kesembilan, tentang langit-langit, yaitu memeriksa pergerakan benda-benda langit. Yang ke-10, tentang bentuk dan kerusakan, yaitu mengkaji konsep perubahan dalam alam semesta. Thales dari Miletos adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis. Dalam menjelaskan segala sesuatu, pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos melainkan pada rasio manusia. Ia juga dikenal sebagai salah seorang dari 7 orang bijaksana yang oleh Aristoteles diberi gelar filsuf yang pertama. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersama dengan Anaximandros dan Anaximenes, Thales digolongkan ke dalam mazhab Miletos. Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah, Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam. Thales tidak pernah menulis buku. Informasi mengenai dirinya didapat dan murid-muridnya. Sebagian besar diceritakan oleh Aristoteles dalam bukunya Metafisik.